Dan dicek ke HP yang satu lagi, foto pemandangan tersebut udah nggak ada. Emang nggak ada foto pemandangan di HP yang sebelumnya yang dikirim ke HP yang terakhir itu. Oke. Lumayan agak ngeri juga kan. Kayak ada yang narik, sosok mungkin gak tahu makhluk apa gitu ya. Sosok ada yang narik sama nenek ditahan juga dari kasur. Jadi Wah. apa namanya? Saling narik gitu kan. Ditarik sama makhluk itu, ditarik juga sama nenek. Pas ngelihat pas lagi posisi lagi narik gitu, si punggung kakek tuh kayak bersisik katanya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat malam semuanya, kembali lagi di channel Keramat Misteri. Pada malam hari ini, kita kedatangan seorang narasumber yang katanya dia selalu mengalami gangguan mistis dari sejak kecil, guys. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita kenalan aja langsung dengan narasumbernya. Check this out. Halo, Wak, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih nih sudah datang ke Keramat Misteri. Kenalan dulu dong sama teman-teman Keramat Misteri. Halo. Ya, Siap. Halo pemirsa Keramat Misteri, perkenalkan nama saya Agung. Saya asal dari Sukabumi. asal dari Sukabumi. Asal dari Sukabumi. Sunda asli berarti. Sunda asli. Oke. Ya. Punya pengalaman mistis apa nih di kehidupan A? Spill sedikit lah. Mungkin kalau untuk pengalaman mistis pernah ngalamin, dan kejadiannya itu yang pertama kali dialamin tuh waktu sekitar usia 8 tahun ya. Oh, Waktu masih kecil. masih kecil ya? Masih kecil lumayan. Oke, tahan dulu ceritanya. Oke. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Ruang horor aktif. Oke, mungkin kalau awal mula pengalaman mistis tersebut eh, yang dialami kejadian itu sekitar usia 8 tahun. Dan momen itu terjadi ketika perayaan hari ulang tahun yang pas ke usia 8 waktu itu tuh. Kalau pas pertamanya masih acara dari pagi masih normal, masih merayakan lah. Nah, pas udah sekitar sore, acara mau selesai, awal mulanya ya mungkin terlalu capek dan badan udah mulai ngerasa gak enak. Coba buat istirahat. Di situ ngerasa kayak mimpi. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang bahasa Sundanya mah sasar kayak. Oke. Bisa dibilang kesasar kayak gitu. Ngelihat sosok bayangan hitam gede nempel di tembok gitu. Soalnya kayak bayangan yang nempel di tembok gitu. Oke. Dan hal tersebut bukan cuman kayak ngelihat doang, tapi posisi waktu itu tidur di kamar orang tua ya. Dan si kasur itu ngerasa kayak digerakin, kayak ada gempa. Terus wah diganggu, digerakin terus kasur. Nah di situ mulai teriak, mulai ngerasa oh bener-bener gak enak, gak nyaman gitu. Minta tolong lah ke bukan minta tolong sih, langsung datang bapak nyamperin. Kenapa, nanya oh tuh ada bayangan hitam di tembok. Coba ngaji, dibacain Yasin, bacain surat-surat pendek kayak gitu. Dan anehnya di situ saya pribadi minta didoain ke bapak, tapi saya juga yang bilang ngapain baca-baca kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak ada yang apa ya, ada yang ngomong juga, tapi sadar saya ngomong ngapain dibaca buat itu. Dan saya juga minta dibacain lagi, terus aja kayak ada yang masuk keluar kayak gitu. Nah udah lama gak dari situ, udah mungkin sekitar nggak lama sih, sekitar 15 menitan lah ada di posisi kayak gitu. Dan di situ udah bener-bener apa ya,
Nah dari awal kejadian itu kesininya jadi mungkin waktu itu banyak takut, trauma lah dengan kejadian kayak gitu. Dan posisi rumah waktu itu tuh posisi deket sama sungai kecil gitu. Sungai ada curugnya. Oh. Jadi iya, bukan iya. bukan dari sungai itu teh curug terus ke sungai yang gede yang disebut Cipelang itu kan. Oh, oke. Dan posisi rumah itu lumayan agak ngejorok ke belakang sih. Maksudnya jauh dari rumah-rumah yang nggak jauh, cuman lebih tepatnya dekat ke sungai gede. Ada apa? Sumur di belakang rumah tuh ada sumur tua lah. Sumur tua. Lumayan serem sih kalau misalkan dilihat dari malam gitu kan sendirian apalagi gitu kan gak enak lah. Pasti. Nah, posisi rumah kan paling belakang, ada posisi rumah yang di depan. Rumah tetangga, masih saudara juga sih di depan. Jadi rumah yang di depan itu pernah ada juga kejadian di rumah itu tuh yang anak kecil pas waktu maghrib dia iseng main HP, foto-foto, ketangkep lah penampakan gitu kan. Penampakan cewek, bisa dibilang mungkin tante kayak atau kunti lah kayak gitu. Anehnya ketika mau nge-share foto penampakan tersebut, kan kalau zaman dulu belum ada Bluetooth, masih infrared gitu kan. Infrared lumayan agak lama juga kan gitu prosesnya. Dikirim ke satu handphone masih foto normal, dikirim ke handphone lain masih foto normal, dikirim lagi ke handphone yang lain. Ada sekitar 3 atau 4 kali ngirim ke beda handphone. Nah, posisi yang terakhir foto penampakan itu langsung ngezoom sendiri, bukan ngezoom sih, jadi asalnya full body, ngezoom gitu, nge-crop jadi posisi muka sampai leher langsung dekat. Waduh. Wah, lumayan ngeri juga, aneh juga gitu kan. Coba lagi di-share ke HP yang satu lagi, ke HP orang yang satu lagi. Langsung jadi suasana kayak pemandangan gitu. Dan dicek ke HP yang satu lagi, foto pemandangan tersebut udah gak ada. Emang gak ada foto pemandangan di HP yang sebelumnya yang dikirim ke HP yang terakhir itu. Lumayan agak ngeri juga kan. Nah, saya pernah kejadian, mungkin bisa dibilang halusinasi lah. Antara takut, kepaksa pengen jajan, seolah maksa gitu kan. Nah, posisi seudah maghrib atau isya gitu lah, lumayan sekitar jam segituan. Berangkat ke warung masih aman. Jadi posisi rumahnya tuh ngelewat ke depan rumah. Di depannya tuh kayak ada pohon jambu, pohon pisang. Nah, si posisi apa namanya, genteng kan agak turun gitu. Agak turun. Pulang dari warung, bukan iseng sih, ngeberaniin diri lah gitu kan. Lagi nyantai gitu jalan, ngelihat ke atas genteng, gak sengaja itu kan ada sosok cewek, posisinya lagi duduk, apa ya kalau bahasa Indonesianya, emok itu, posisi duduk cewek lah, yang kakinya yang sopan gitu ya. Yang sopan gitu, tangannya di depan gitu, ngelihat langsung kayak tatap-tatapan, rambut ke depan. Dan anehnya mungkin yang dibilang namanya shock ya, gak langsung lari, masih kayak penasaran, wah bener gak nih ngelihat makhluk kayak gini tuh.
beneran atau cuman halusinasi apa gimana gitu. Sekitar 10 detikan ngelihat kok masih ada gitu kan. Nah dari situ lari, ya bisa dibilang celaka karena kelakuan sendiri gitu kan. Kesandung kena kayu bakar, wah habis. Panik ya. Panik. Nah di situ mungkin kita harus bisa ngontrol gitu kan, jangan panik sampai bikin celaka diri sendiri. Harus dilawan sih sebenarnya kalau ketakutan gitu. Udah kejadian itu nggak lama gitu kan, selang sekitar 2 minggu atau 3 mingguan posisi malam lagi masih sama, pengen jajan ke warung yang biasa tempat jajan di warung yang langganan lah bisa dibilang. Nah iseng malam-malam jajan, posisi warungnya si rolling door udah ketutup, nyoba buat ngetok pintu, ada jendela kan ya, pintu jendela, si gordengnya kebuka, TV nyala. Nah di depan TV itu ada kursi, ada sosok laki-laki lagi nonton TV, dan di depan jendela ada sosok cewek yang lagi nyetrika baju. Nyetrika baju. Itu digedor pintu, nggak nyaut sama sekali, enjoy aja nyetrika, gak nyaut. Lah kok ini orang masa gak kedengeran gitu kan? Iya. Posisi deket banget pintu jendela, pas yang nyetrika itu kelihatan dari luar ya. Kelihatan banget. Jadi si gordengnya kebuka, ada gordeng yang samar-samar gitu. Yang jaring-jaring gitu. Iya tahu. Yang putih gitu. Yang putih gitu kan. Nah, sebelumnya belum pernah ngelihat cewek itu, dan nggak ada cewek-cewek muda yang lagi nyetrika itu belum pernah lihat. Udah nggak fokus ke hal-hal yang aneh gitu kan. Udahlah, mungkin nggak ngedenger apa gimana gitu, gangguan telinga apa gimana gitu kan. Balik lagi pas paginya, siang deh pulang sekolah, berangkat lagi buat jajan ke warung, nanya Wak kan panggilnya, emang suka dipanggil Wak gitu kan. Wak, semalam kemana? Pengen jajan kok gak dibukain pintu. Nah, semalam kan gak ada di rumah, lagi ke rumah saudara di mana gitu, lupa. Lah, itu semalam tuh ada yang lagi nyetrika sama lagi nonton TV. Nyetrika di mana? Itu depan jendela. Sok aneh-aneh wae gitu kan. Suka ada aja lah ngomong tuh. Serius beneran? Bener sih. Coba lihat di depan jendela ada apa ya. Taunya posisi di depan jendela itu yang sebenarnya kursi buat tamu. Hah? Dan semalam itu gak ada kursi itu. Jadi cuma ada yang lagi nyetrika, kursi. Jadi posisi kursi yang buat tamu itu tuh semalam ada di posisi deket TV. Pas pagi ngelihat, pas siangnya itu pas lagi nanya, lihat aja di depan jendela ada apa? Ada kursi buat tamu itu. Nah dari situ lah kaget. Waduh. Aneh banget gitu kan. Iya. Kok bisa kayak gitu kan. Nah udah kejadian yang itu mungkin bisa dibilang dari awal tadi kejadian yang ketiga ya. 3 kali. Udah lama, singkat cerita, Hari Raya Idul Fitri kan. Hari Raya Idul Fitri, rumah kosong, dan waktu itu ada saudara dari Surade kalau misalnya. Ya dari Surade, saudara yang disuruh buat ngejagain rumah sama orang tua. Kita sekeluarga pergi ke Bandung buat mudik gitu kan. Pulang ke rumahnya bapak. Nah, gak lama, sekitar hari kedua udah lebaran, tengah malam sekitar jam mau deket subuh deh, sekitar jam 3 atau jam 2 gitu, ada telepon dari saudara yang ngejaga rumah. Dia bilang yang saudara itu tuh katanya, wah gak kuat ngejagain rumah di sini mas, kuncinya dititip aja ya di rumah nenek katanya. Nah, kenapa ditanya? Oh nanti aja ceritanya,
nanti aja sih. Oke, dikira takutnya ada hal apa gitu kan, kemalingan atau apa gitu kan. Di Bandung cuman sekitar 3 hari, ketiga langsung balik lagi kalau nggak salah. Langsung balik, cerita lah. Ya mungkin awalnya iseng kali ya, masih zamannya ngitung togel yang kayak gitu ya. Yang kayak gitulah. Gak tahu minta apa gimana. Nah kejadiannya katanya gitu kan, pas posisi lagi mau tidur, saudara yang ngejaga rumah ini tuh dibawa mandi katanya ke toilet. Dibawa mandi, diajak mandi, ada 4 cewek gitu kan. 4 cewek pakai pakaian zaman dulu, pakai kemben, kebaya kayak gitu. Wah cantik-cantik katanya. 4 sosok itu tuh cantik-cantik katanya. Dibawa mandi, dikiranya mimpi, gak tahu kebangun pas sadarnya udah di toilet apa gimana, udah basah aja, udah gak pakai apa-apa. Dari situ, wah gak kuat katanya ngejaga diam rumah di sini. Langsung kata bapak, niatnya gak bener mungkin katanya. Jadi diisengin kayak gitu. Oh gak tahu, wah iseng, bukan iseng apa namanya? Oh udah gak kuat katanya, gak sanggup lagi buat ngejagain rumah ini. Tapi ya mungkin karena kita sebagai penghuni rumah di situ gitu ya, emang nggak ada niat apa-apa, kesininya mah aman, nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Dan anehnya tuh ya kayak yang niat-niat jelek kayak gitu suka kesentuh. Maksudnya? Ada lah, maksud kesentuh tuh kayak ada tuh waktu dulu kan sempet di rumah tuh mungkin biar rame apa gimana gitu kan, nyediain rentalan PS2 waktu zaman itu. Oh rumah tuh? Di rumah biar rame lah gitu, biar ada temen juga gitu ya, bapak tuh. Nah posisi masih siang. Biasanya azan zuhur, kalau bapak kan suka ngingetin itu, udah sholat dulu, jangan dulu main PS-nya, berhenti dulu buat sholat dulu aja katanya, biar santai mainnya katanya. Ada satu temen gak tahu malas atau gak tahu emang bener ketiduran gitu, posisinya nggak di kamar tapi di ruang tamu. Waktu itu tuh dia ketiduran, tiba-tiba teriak nangis. Wah kejar itu, nangis bener, nangis kejar gitu, nggak karuan, sambil pegang pipi katanya. Kenapa padahal kenapa? Itu yang rental di situ? Ya yang lagi nunggu bagian main. Ketiduran kayaknya. Gak tahu malas ketika disuruh buat sholat dulu apa gimana gitu alasannya. Iya. Nah waktu itu dia teriak nangis kejar sambil pegang pipi. Kenapa? Ada yang ngegampar katanya. Hah? Sambil nangis. Itu zamanan waktu SD kelas 6 kalau gak salah. Masih kelas 6 SD gitu. Wah nangis kejar. Digampar katanya, bilangnya gitu kan. Ada yang ngegampar katanya. Lah ngegampar siapa? Gak tahu. Ditanya nangis kejar sampai akhirnya manggil orang yang bisa. Wah ini katanya ada yang ngisengin katanya. Kayak gitu. Tapi hal tersebut kealamin juga sama saya pribadi gitu kan. Cuman gak sampai digampar sih. Waktu itu disuruh pulang sekolah SD, persiapan buat sekolah madrasah, disuruh sholat dulu. Namanya capek gitu kan, suka ada aja alasannya. Buat pura-pura tidur, malas sekolah, malas buat sholat juga. Pasti siang jam duhur, pura-pura tidur lagi enak-enak, ada yang nyentil kena telinga. Wah siapa ini lagi posisi di kamar, siapa ini, dikain bapak gitu kan. Masih merem aja. Lama kelamaan makin kencang, dan posisi gak ada siapa-siapa di rumah. Soalnya waktu itu yang ngingetin buat persiapan tuh semamah.
mamahnya pergi lagi ke pabrik buat ngurusin pabrik padi gitu kan, penggilingan, buat ngurusin lagi yang orang yang kerja. Pura-pura tidur, makin kenceng, wah fix. Berarti ngalamin juga gitu kan, ngerasain juga apa yang dirasain sama teman, cuman bedanya digambar sama disentil doang gitu. Udah dari situ emang bener-bener kitanya harus harus niatannya lah gitu kan. Dari situ udah mulai nurut apa kata orang tua, disuruh buat buat yang bener-bener udahlah nurut aja, gak aneh-aneh lah kayak gitu. Nah udah dari situ kejadiannya ada mungkin kejadian yang paling bener-bener bikin heran dan aneh mah waktu itu kejadian yang pas lagi kakek gitu ya. Mungkin namanya orang bisnis pasti ada aja gitu kan yang cemburu apa gimana gitu. Iya. Masalah usaha. Kejadiannya tuh sekitar tahun 2005 sampai 2006 kalau nggak salah. Udah lama ya? Udah lama, lumayan lama. Itu tuh kayak ada yang ngerjainnya tuh posisi setiap jadinya gitu ya, jadi penyakitnya itu perut tiba-tiba gede sampai wah mengkilat lah kayak semangka gitu. Wah gak kuat gitu kan, ngelihatnya juga gak tega gitu. Nah dari situ ada mungkin yang bisa dibilang orang yang bisa, orang pinter lah, yang buat nyoba nyembuhin gitu kan. Nyoba buat nyembuhin, dia tuh posisi yang mungkin bisa dibilang dukunnya gitu ya. Dukunnya 1 orang, asistennya ada 3 orang kalau saja, jadi total 4 orang. Oke. Wah suasana mencekam. Dan di situ tuh kejadiannya posisi lagi pas jadinya kakek. Oh yang kena dua orang sama nenek. Posisi kakek perut gede, nenek gak bisa ngomong, sama kakek gak bisa jalan juga kan. Jadi tiba-tiba gak bisa berdiri lah, saya gak bisa ngapa-ngapain, cuman di kasur doang gitu. Diobatin lah sama orang itu yang orang pinter yang bisa gitu kan, diobatin, nyoba asistennya. Wah udah kayak ngeliat kayak ada apa gitu di rumah teh, tangannya udah gak bisa diem, udah aneh-aneh. Wah cina udah katanya, ini mah mana sembuh. Kan pelihara anjing ya. Pelihara anjing waktu dulu, si Dogi namanya. Pas lagi proses penyembuhan itu terus aja ngegogo. Kan kalau kata orang mungkin kalau hewan bisa ngelihat lah, ya, bisa ngerasa kalau ada makhluk lain gitu kan. Terus aja posisi ngegogo kayak gitu. Di dalam udah beres proses ngobatin, pas begitu mau keluar rumah, buka pintu, itu suara kayak suara sendal jepit yang digebukin ke tembok, kencang banget gitu, pak kayak gitu. Taunya katanya si orang pintar ini tuh digampar sama makhluk itu yang dikirim sama orang itu. Waduh. Dan ya mungkin bisa dibilang ngeri iya, pengen ketawa iya. Langsung posisi di situ begitu ngelihat posisi orang pintar yang kena gamparan tadi, langsung ngegeletak, perut gede, gak bisa ngomong, gak bisa berdiri. Nenek sama kakek langsung lari dari dalam. Ada apa gitu. Lah kok sembuh gitu kan. Oh tiba-tiba sembuh. Yang itunya jadi yang ke orang pintar itu pindah. Itu langsung pada sibuk semua, pengen ketawa, gak enak gitu kan, nahan ketawa gitu kan. Wah coba diberesinnya sama bapak. Coba ya sebisa-bisanya mungkin pakai bacaan yang bapak hafal gitu kan, bacain lah gini. Oh udah agak mending gitu kan, udah agak mendingan. Ditaikin ke mobil, dianterin sama kakaknya mama buat pulang. Asistennya ikut. Nah ada satu asistennya yang pakai motor.
itu dia pakai motor kayak apa ya, kayak naik kuda yang lagi ngamuk gitu, langsung ngegaspol dari rumah. Kan posisi rumah turunan gitu kan, langsung ke jalan raya. Oh ya? Dari situ digaspol, untung masih ketahan, di situ masih ketahan. Coba buat, mungkin pas ditanya, kenapa, aman aman, aman insya Allah aman lah, kata si asistennya itu. Coba berangkat lagi, di pas tikungan ada jembatan kecil kan ya, di dekat daerah rumah itu. Oke. Pas tikungan nabrak di situ. Jadi pokoknya kejadian nabrak apa ya, tembok rumah punya orang, sampai hilang giginya kalau gak salah, patah gitu lah. Motornya hancur sampai bengkok gitu kan. Posisi pas malam itu wah bener-bener mencekam banget gitu kan. Iya. Hal-hal yang di luar nalar semua gitu kan. Kejadian di situ. Wah, lumayan seru juga tapi ngeri juga gitu. Ngedengar suara kayak gitu. Terus ngedengar kejadian penyakitnya pindah ke si paranormal kayak gitu kan. Iya. Aneh banget lah istilahnya sampai di situ. Iyalah. Wah, parah. Nah, udah kejadian malam itu mungkin sembuh nggak lama sih si posisi kakek sama nenek itu, paling sekitar 1 mingguan lah, jadi lagi. Wah, itu bener-bener diuji, yang namanya diuji teh, yang apa, orang pengen ngelihat usaha lagi naiknya, pengen ngelihat usaha mungkin. Iya. Semua udah ketipu lah, maksudnya ketipu tuh mungkin orangnya namanya cari duit, nyari kesempatan gitu kan. Iya, pasti. Harus beli apalah, wah semuanya habis, barang habis. Udah dari situ. Nah, sempet 2005 akhir sempet agak lumayan sembuh. Bukan agak lumayan, emang udah sembuh gitu kan. Oke. Udah sembuh, udah aktivitas normal lagi. Awal 2006 ada yang datang lagi ke rumah kakek, orang gak kenal, pasangan cewek sama cowok gitu kan. Oke. Tiba-tiba masuk, yang sok-sokan kenal gitu. Pak, gimana kabarnya, sehat? Tiba-tiba mijitin. SD ya. Tiba-tiba mijitin lagi. Orang gak kenal, itu bener-bener pure gak kenal gitu kan. Tiba-tiba mijitin. Nah udah bincang ceritanya. Pas kemalamannya cerita dari nenek itu, kejadiannya tuh. Itu di posisi lagi tidur di kamar, kagetnya tuh kakek ada yang narik, sosok mungkin gak tahu makhluk apa gitu ya. Sosok ada yang narik sama nenek, ditahan juga dari kasur. Jadi saling narik gitu kan. Ditarik sama makhluk itu, ditarik juga sama nenek. Pas lagi posisi lagi narik gitu tuh, si punggung kakek tuh kayak bersisik katanya. Wah. Kayak bersisik lagi. Nenek coba buat pakai bacaan sebisa mungkin Iya. Dia kabur. Dan ini cerita dari nenek, ngelihat makhluk itu tuh loncatnya tuh bener-bener kayak, bukan kayak manusia gitu kan. Loncat sampai akhirnya keluar gitu. Keluar dari rumah tuh kayak nembus kaca gitu. Keluar dari rumah. Sakit lagi, kejadian lagi, kayak gitu lagi, jadi lagi. Nah dari situ semua udah bingung kan ya. Barang udah habis gara-gara ketipu sama orang yang lagi nyari duit itu. Barang udah habis. Mungkin bapak nyoba buat minta sama Allah gitu kan. Berdoa sebisa-bisanya. Dan posisi malam itu tuh
hujan lumayan gede gitu kan. Semuanya, wah kakek lagi sejadi-jadinya, lagi mulai repot lah, bisa dibilang mulai repot. Mungkin bapak udah pusing, bener-bener pusing gitu, kesel gitu sama kelakuan orang yang sampai ngebikin kakek kayak gitu kan. Berdoa sebisa-bisanya, dan tiba-tiba gak tahu gimana gitu kan kejadiannya tuh, semua dipanggil ke rumah kakek, anak-anaknya itu kan ngumpul semua, dan gak tahu bener, bukan gak tahu bener atau enggak, maksudnya teh kejadiannya gitu kan, hal yang di luar nalar bener-bener terjadi, kayak petir bisa masuk rumah. Udah lagi hujan gede gitu, cahaya, wah di rumah kayaknya ramai, kayak ada petasan pada mondar-mandir gitu, yang kayak ngirim-ngirim gitu. Bapak nyoba buat berdoa minta gitu kan, tiba-tiba katanya kayak ada yang ngebimbing gitu, kayak ada yang nuntun gitu. Itu bapak ngeloncatin, kayak bukan dirinya lah gitu yang ada di raganya tuh, ngeloncatin pagar, bolak-balik kan di posisi rumah di seberangnya tuh kan jalan raya, ada pabrik di seberangnya tuh. Ada pabrik padi gitu, penggilingan padi gitu kan, punya kakek itu kan, yang tempat usahanya itu. Balik lagi ke sana, dan yang di luar nalarnya itu ngeloncatin pagar. Tinggi itu pagar? Sekitar 2 meter lah. Pagar rumah sekitar tinggi 150 sentian, semeter lebih. Dan posisi pagar pabrik sekitar 2 meteran lah, 2 meter lebih. Itu bolak-balik nyebrang, bolak-balik. Gak tau ngambil apa gitu ya. Sampai akhirnya dari pabrik gak tau bawa barang apa, balik lagi ke posisi dekat rumah. Kan di depan rumah itu ada pohon mangga yang lumayan udah tua juga, udah lama gitu. Itu bapak ngegali tanah sekali ngegali langsung dalamnya segini gitu kan. Dalamnya sekitar segini digali, tanah itu dibawa ke rumah. Pakai apa, Bu? Pakai tangan, pure tangan. Pakai tangan digali, dan posisinya bapak itu mertuanya ya, kakek itu mertuanya. Itu semuanya si tanah itu dibalur ke perutnya, dibalur ke mukanya, ke muka nenek. Nenek juga kan ikut lagi, sakit lagi, gak bisa ngomong lagi. Kakek gak bisa berdiri lagi. Itu tanah dibalurin semuanya, ke kaki nenek, ke muka nenek dibalurin, ke perut kakek dibalurin juga. Wah, semua dibalurin. Kata bapak itu tiba-tiba bilang, ini nih penyebabnya, ini orang yang ngejahilin tuh pakai tanah ini. Bisa dibilang tanah kuburan atau tanah apa gitu. Tanah itu udah dibalurin, diambil lagi, nyuruh ke kakak iparnya mungkin ya, kakak iparnya bapak, coba buang ini, buang ke kali aja tanah itu dibuang ke kali. Begitu dilempar, dibuang ke kali, langsung petir ke batu, yang posisi tanah dilempar ke batu di kali, petir nyamber ke situ. Nah di situ udah kejadian malam itu udah beres, alhamdulillah sembuh total. Cuman nenek alhamdulillah sampai sekarang masih sehat gitu kan. Kakek juga mungkin dari 2006 kan itu ya kejadiannya. 2006 meninggal kakek itu sekitar 2015-an gitu. Udah benar-benar sehat total. Jadi gitu. Emang meninggalnya bukan karena hal itu ya, bukan karena gara-gara dikerjain orang, emang faktor usia, penyakit, sakit juga gitu kan. Cuman udah kejadian dikerjain orang itu,
benar-benar diuji lah. Keluarga waktu itu benar-benar diuji, dalam artian diuji teh. Barang udah habis karena ketipu orang yang lagi nyari duit, Iya. sok-sokan dukun kayak gitu kan. Udah benar-benar habis, alhamdulillah sehat lagi. Dan ya itu Kak, mungkin buat apa? Buat gambaran buat sekarang mah, mungkin ketika ada hal-hal yang kayak gitu mungkin kita harus lebih baik lagi ke orang. Iya, betul. Terus lebih yakin lagi sama yang sama yang maha kuasa gitu kan. Iya, betul. Ketika ada hal tersebut, ngapain sih? Bukan berarti ngeraguin orang yang bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lebih yakin, kenapa enggak gitu kan? Iya, benar. Kita usaha sendiri dulu, ikhtiar sendiri dulu. Iya. Mungkin cuman itu aja sih pengalaman yang bisa dibilang spektakuler lah. Oke. Buat diri saya gitu. Nah, ada pertanyaan nih dari saya nih. Berarti itu nyatu sama rumah nenek? Kalau nyatu enggak sih, cuman kayak satu kampung, daerah gitu. Satu daerah, satu kampung. Wah. Nah, posisi rumah kita tuh sama keluarga itu kayak berdempetan, kayak tetanggaan gitu, tapi satu keluarga semua. Oh, gitu. Posisinya ada 4 rumah. Ini rumah misalkan rumah kakek, ini rumah kakaknya mama. Nah, di sini rumah saudaranya nenek, dan di belakang di sini rumah saya gitu. Nah, ini ya, jadi saya pertanyaan tuh. Ini kan di setiap rumah tuh kejadian ya? Kejadian. Nah, ini sejarahnya dulu apa sih daerah tuh? Bekas apakah? Atau misalkan ya dulunya apa gitu? Soalnya ini tiap rumah kejadian nih. Kejadian. Gitu. Tahu nggak apa? Bekas apa gitu? Mungkin kalau sebelumnya gitu kan. Yang tahu kalau dengar kata orang-orang tua dulu mah, katanya gitu kan. Di rumah yang posisi saya tempatin tuh kan ada sumur tua. Iya. Terus dan katanya juga ada bekas kuburan kuda atau apalah, gak ngerti. Gitu. Cuman mungkin yang make sense-nya gitu, masuk akalnya mah, kenapa di rumah itu kejadian terus, posisinya dekat sama sungai, ada juga curug gitu kan. Yang kalau kata banyak orang bilang mah dekat air mah, dekat banget juga, dekat lingkungannya juga gitu kan. Udah itu ada sumur tua. Ada sumur tua juga gitu di situ. Berarti sekarang masih tinggal di situ? Kalau sekarang yang tinggal di situ cuman kakaknya mama sama kakek doang. Nenek sama adik-adiknya mama. Artinya saya udah pindah lagi rumah. Oh, berarti udah pindah? Udah pindah kalau sekarang. Berarti pindahnya dari tahun berapa? Pindah rumah tuh tahun 2016 awal. 2016 berarti selama hidup, maksudnya tinggal di situ ya? Berarti mengalami terus lah ya kejadian kayak gitu? Lumayan sering juga gitu. Lumayan sering lah. Berarti dari kecil dari situ kan? Di kecil di situ. Ngalamin terus tuh sampai? Ngalamin mungkin sampai pindah gitu? Sampai pindah ya ngalamin. Di rumah yang baru pun ngalamin. Kalau misalkan gini ya terserah mau ngejawab atau enggak ya. Ini pertanyaan saya. Berarti seumur-umur di situ kan selalu mengalami gangguan kayak gitu. Apa nggak pengen, maksudnya cepat-cepat pindah gitu atau gitu? Atau seperti udah biasa aja gitu karena emang udah tahu di situ? Ya mungkin kayak apa ya? Nggak cepet-cepet pindah waktu itu mungkin karena udah biasa dan coba buat ngelawan gitu hal-hal yang kayak gitu. Mungkin
udah harusnya mungkin harus sering ngalamin kayak gitu. Bahkan sekarang pun bisa dibilang kalau nantang enggak, cuman ya masing-masing aja gitu. Waduh. Berarti seumur-umur di situ tinggal di situ, kejadian seperti itu berarti sudah biasa. Sudah biasa. Gila. Kayak suara-suara yang ngetuk pintu, terus kayak apa? Suara yang nangis, yang ketawa, udah biasa kalau suara-suara kayak gitu. Berarti udah kayak makanan sehari-hari itu aja. Bisa dibilang sih. Cuman ya nggak terlalu sering, cuman ada aja gitu. Ya pasti sih, maksudnya emang udah dipanggil orang pintar pun tetap ada gitu ya. Nggak bisa. Ya mungkin bisa dibilang apa ya? Sebelum kita ada pun mungkin mereka lebih duluan di sana. Udah tempat tinggalnya mereka. Iya sih, apalagi ada sumur tua itu ya. Iya. Iya. Terima kasih nih. Oke. Sudah hadir dan bercerita pengalamannya di channel Keramat Misteri. Ceritanya serem banget, epic banget. Tapi sekarang udah nggak ini kali ya? Udah nggak ini ya. Sekarang mungkin lebih apa ya? Lebih yakin aja lah. Di rumah yang baru sekarang nggak ada? Ada lagi. Cuman lebih ke yakinnya ya udah masing-masing aja. Aktivitas masing-masing aja. Jadi udah biasa gitu. Udah biasa. Udah, thank you udah berbagi pengalamannya, ceritanya. Semoga apa ya, teman-teman bisa menjadi bahan pelajaran di setiap video-video dari kami, dari narasumber, dapat pelajaran gitu guys ya, dapat hikmahnya, dapat banyak hal positif yang bisa diambil gitu guys ya. Nah, terima kasih kembali dari saya. Teman-teman untuk Keramat Misteri, jangan lupa terus dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalain tombol loncengnya biar kalian dapat terus notifikasi video-video terbaru dari kita. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.